Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinan dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Jadi ini video lanjutan yang sebelumnya ya guys ya, karena ini durasinya panjang gitu ya, karena ini bentuknya video juga yang gue temukan gitu guys ya. Nah ini terkait lebih ke arah OJK yang mengadakan pertemuan di tanggal 24 Februari 2025. Dan ternyata pertemuannya itu adalah seperti layaknya mungkin workshop mungkin atau sosialisasi atau juga mungkin pelatihan pendampingan atau ya sebutannya kayak gitu-gitulah ya guys ya. Jadi untuk mencegah dan juga mungkin menambah literasi dari audiensnya yang hadir gitu ya terkait dengan investasi yang beredar di Indonesia gitu ya. Nah terus ya guys, dari video gue yang awal tadi itu guys yang kemarin itu kan banyak sebagian dari orang yang menyalahkan OJK. Kenapa baru muncul sekarang? Kenapa baru ini? Sekarang baru gini gitu-gitu ya guys ya, segala macamnya. Ya memang bisa dibilang patut disayangkan gitu ya. Walaupun memang sudah diperingatkan dari tanggal 25 Desember itu ya guys ya dari OJK, cuma memang nggak ada tindakan tegas kayak sekarang yang benar-benar diputus gitu ya. Ini juga mungkin ya gue nggak ngerti lah ya. Takut salah ngomong juga nih hamba nih ya kan. Nah intinya kacamata simpel. Oke. Jadi ada postingan dari orang juga gini ya, orang-orang malah salahkan lagi OJK kenapa baru muncul sekarang. Itu yang tadi gue bilang ya, kalau OJK datang dari dulu nanti dibilang lagi iri, diingatkan tetangga aja malah dibilang iri. Nah itu ya sering juga ya di konten gue awal-awal ngebahas juga ya, banyak yang ngatain, banyak yang nggak suka dan segala macamnya ya guys ya. Itu kayak ya udahlah ya, tapi memang gue kan cuma masyarakat umum ya, cuma bisa mengingatkan. Sekali lagi kalian mau terjun atau enggak ya udah gitu, karena yang nantinya mendapatkan kebahagiaan atau kesedihan kan kalian. Tapi setidaknya gue sebagai saudara kasih tahu yang baik-baik, yang buruk gitu. Bukan baik dibilang buruk atau buruk dibilang baik atau sebaliknya ya, dibolak-balik gitu, enggak ya guys ya. Apalagi misalkan di endorse ya, dikasih promosi ya, tentunya kan dapat duit lainnya gitu ya. Dan kalau kita lihat juga mungkin sekarang nggak terlalu marak kayak dulu tuh sering banget konten kreator tuh yang mempromosikan ya, apalagi di YouTube gitu ya guys ya. Kalau sekarang gue lihat udah agak berkurang, pindahnya ke TikTok ya, gue nggak tahu ya guys. Jadi kalau kita lihat komentar orang lucu tuh. Bos kenapa baru sekarang ditutup MG sementara judul merajalela segala macam ya guys ya. Saya lebih bingung, mestinya aparat kepolisian sudah bisa bertindak ya segala macam ya guys ya. Ini kalian bisa baca. Nah ini terkait OJK ini ada video berikut nih guys ya. Nah ini jadi ini kalau keterangannya ya, keprihatinan pengacara Laode Surya dan lemahnya perlindungan dan pengawasan OJK atas kasus-kasus kejahatan investasi di Sulawesi Tenggara. Ini kita play aja ya guys ya. Oke, bentar. Hebat itu OJK Sulawesi Tenggara baru mengeluarkan surat undangan rapat koordinasi terkait kasus AMG Pantheon pada tanggal 13 Februari 2026 ya, untuk rapat koordinasi yang dilaksanakan besok tanggal 24 Februari 2026 terkait kasus AMG Pantheon yang viral itu. Padahal OJK sebenarnya sudah tahu isu AMG Pantheon itu sejak Desember 2025. Kau kemana aja OJK Sulawesi Tenggara, pimpinannya? Ngapain kamu jadi pimpinan kayak begitu kerjamu? Saya tanya OJK Sulawesi Tenggara, AMG Pantheon itu sudah bikin resah di masyarakat ya. Warga panik, terutama anggota-anggota member yang invest duitnya di AMG Pantheon itu. Tapi OJK baru melaksanakan rapat koordinasi bulan Februari ini. Kemana bulan-bulan kemarin 2025 itu? Malu lah ya. Pakai otak berpikir. OJK itu punya kewenangan, Pak Ketua OJK. Kalau kau di sini saya kasih kamu buku supaya kau baca ya. Undang-undang OJK itu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 ya, tentang otoritas jasa keuangan. Anda bisa melakukan fungsi pencegahan. Panggil itu oknum-oknum AMG Pantheon itu, diperiksa, dimintai keterangan. Kalau tidak terbukti berarti nggak ada pidana. Kan gitu. Lalu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020
Tiga, tentang pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan. Di situ kewenangan OJK lebih tegas lagi, bisa melakukan penyidikan, bahkan menetapkan tersangka. Kalau mau, Anda itu sudah setara kepolisian, bisa melakukan penyelidikan, lalu sidik, lalu kemudian tersangka. AMG Pantheon itu kan seharusnya Anda lakukan sejak Desember 2000 atau tahun 2025, sejak pertama kali isunya ada. Bukan baru sekarang Anda sok tampil seperti ibarat pemadam kebakaran itu rumah udah ludes terbakar, baru kalian datang mau siram. Mau siram apa? Malu lah. Kalau saya OJK Sulawesi Tenggara, saya angkat kaki dari Sulawesi Tenggara, gak akan saya buka kantor. Negara bila perlu, gak perlu ada kantor di sana OJK. Negara harus turun tangan. Prabowo perintahkan itu, bubarkan OJK di Sulawesi Tenggara, gak ada guna. Masyarakat udah panik saat ini, terutama mereka-mereka yang ekonominya pas-pasan yang ikut AMG Pantheon. Kalau terbukti tidak bisa kembali dan mau diapain OJK? Kamu punya malu, kamu punya rasa kasihan nggak OJK? Saya tanya kamu OJK Sulawesi Tenggara pimpinannya. Mikir. Oke, itu dari tadi ya videonya ya. Menyalahkan OJK. Oke, sekarang kita lihat dari sudut pandang OJK ya guys ya. Nah, di sini gue ambil dari TikToknya Irwan Syah Munu News ya guys ya, Buton Post gitu. Ini juga dia ada nge-share di Facebook, tapi mungkin lebih enak ngeliatnya di TikTok ya guys ya. Di sini ada beberapa video. Mungkin kita langsung play aja yang pertama ya guys ya di sini. Kami di OJK sudah melakukan penutupan ratusan hingga ribuan investasi legal yang tersebar di seluruh Indonesia, tidak terlepas yang ada di Kota Bogor. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui, kemarin kami telah menerbitkan siaran pers dan menyatakan bahwa AMG Pantheon sebagai investasi ilegal. Kami tidak sembarangan, kami mengumpulkan semua bukti, kami mengumpulkan semua informasi, kami berkoordinasi dengan semua pihak, dengan satgas pasti di pusat dan juga di daerah. Jadi di sini kami berdiri bersama-sama seluruh teman-teman dari penegak hukum, dari Badan Intelijen, Kepolisian, Kejaksaan, Kominfo dan lain sebagainya untuk bisa menetapkan AMG Pantheon sebagai investasi ilegal, Bapak Ibu semuanya. Nah, bukan menunjukkan kami menuntut AMG Pantheon ini bukan semata karena sesuatu hal yang buat kepentingan kami sendiri, tapi saya yakinkan bahwa ini buat kepentingan masyarakat di Kota Bogor. Kami sebagai terdepan akan selalu di depan untuk bisa melindungi seluruh masyarakat di Kota Bogor, khususnya terkait dengan investasi ilegal Bapak Ibu semuanya. Jadi seperti saya katakan, tidak sedikit korban ini juga berasal dari kalangan ASN, ada juga dari pelaku UMKM, ada juga dari akademisi, ada juga dari politisi, hingga para petani maupun juga nelayan Bapak Ibu semuanya. Tadi yang saya banggakan, saya katakan dan saya tegaskan bahwa OJK tidak akan diam. Kami akan terus memerangi investasi legal dimanapun dan sampai kapanpun. Jadi saya mohon dukungan khususnya kepada seluruh OPD, ASN dan masyarakat Kota Bogor supaya bersama-sama kami memerangi investasi ilegal. Jadi kami, seperti saya katakan, bahwa kami telah memiliki Satgas Pasti. Apa itu Satgas Pasti? Yaitu Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Jadi tugasnya yang pertama, kami melakukan penghentian aktivitas ilegal, kemudian menutup uang gerak pelaku. Yang ketiga, mempercepat penanganan laporan masyarakat. Dan yang keempat adalah membuat edukasi agar masyarakat tidak lagi menjadi korban, Bapak Ibu semuanya. Jadi saya katakan bahwa penindakan mungkin bisa menghentikan pelaku, tetapi edukasi yang paling penting untuk bisa mencegah terjadinya korban di dunia hari. Jadi saya katakan kegiatan ini hanya titik pertama, dan ini merupakan fondasi utama sebagai perlindungan masyarakat. Jadi seperti saya katakan juga, saya menyampaikan, saya ingin berbicara sederhana mengenai
mengenai apa sih investasi yang baik dan mana yang buruk. Kalau misalkan Bapak Ibu menemukan ada investasi yang pertama menjanjikan keuntungan tinggi dan memberikan kepastian 100%, Bapak Ibu perlu pikir itu investasi benar. Yang kedua, tidak jelas izinnya. Kalau Bapak Ibu sudah tidak yakin, cek izinnya, cek di OJK, di Bapepti, di Kominfo, apakah itu terdaftar atau tidak. Karena kalau tidak ada izinnya, maka sudah dipastikan bahwa itu adalah investasi ilegal. Yang ketiga, lebih banyak mengajak orang baru daripada menjelaskan bisnis. Lebih banyak mencari anggota sebanyak-banyaknya untuk bisa mengembangkan bisnis. Itu juga merupakan salah satu indikasi investasi ilegal. Yang keempat, membuat kita takut ketinggalan kesempatan. Kalau Bapak Ibu sering dengar kata umum, pernah dengar ya? Pas waktu isi awal, itu biasanya generasi muda yang memang karena memang terbawa suasana tren biasanya ikutan Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan keempat hal tersebut, tolong berhenti sejenak berpikir dan renungkan apakah itu berupa investasi legal atau investasi ilegal. Jadi prinsip kami, cek dulu, baru percaya, dan pahami dulu, baru berinvestasi. Jadi investasi yang aman itu ibarat kita seperti nanam pohon, Bapak Ibu. Tidak ada yang cepat, semuanya perlu proses. Jadi kita tidak kayak nanam pohon, tidak langsung berbuah, tapi membentuk akar yang kuat terlebih dahulu, lalu menjadi pohon yang besar, dan kemudian berbuah, dan baru kita bisa nikmati hasilnya, Bapak Ibu semuanya. Jadi saya juga pernah, tadi saya mendengar juga isu-isu di malam. Jadi kalau saya katakan ini investasi ilegal itu seperti apa? Seperti kembang api, seperti lagunya ini ya, seperti mandi lagu gitu ya. Nah akhirnya apa? Kelihatannya tidak sama, itu hilang, hanya meninggalkan asap dan meninggalkan kegelapan. Jadi kalau saya katakan investasi ilegal itu adalah seperti kembang api, Bapak Ibu semuanya. Jadi kita sering mendengar bagaimana suatu transaksi ilegal bisa berdampak terhadap banyak keluarga. Karena saya mendengar, saya mendapatkan informasi banyak orang yang mendapatkan investasi dari mana? Dari pinjol. Kadang-kadang yang apa sih pinjol ilegal, yang bunganya luar biasa. Ada yang sampai saya dengar ada yang pinjam kembang untuk investasi yang di pantai. Ini yang kasihan apa? Bank ini kasihan, masalah yang bisa bayar, bank ini kasihan. Jadi saya pikir ini akan ada impact efek ke depannya, akan ada gejolak sosial. Domino ya guys ya. Perlu kita antisipasi bersama. Jadi saya katakan saya ini memiliki visi. Saya ingin membangun masyarakat di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Bau-Bau, agar menjadi investor yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga membangun masa depan yang berkelanjutan. Karena saya katakan investasi terbaik bukan yang paling cepat menghasilkan, tetapi yang memberikan yang paling lama memberikan manfaat bagi manusia. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak kita semua membayangkan satu hal, Bapak Ibu. Sejak awal-awal maraknya Ini dari Wali Kota Bau-Bau ya guys ya. bisnis ilegal ini, tapi ya alhamdulillah walaupun terlambat tetapi manfaatnya masih sangat besar untuk kita semua. Karena ini terus terang Pak sangat meresahkan. Saya sebenarnya mau bicara juga tetapi tidak punya kapasitas. Paling tidak hanya komunikasi di antara kami bahwa ini bisnis yang tidak bisa dibiarkan. Bisnis yang sangat merugikan, karena ini bukan pertama kali, ini sudah terulang beberapa kali. Yang seingat saya ada Bitcoin dan macam-macam, dan saya ingat pada waktu saya masih SMA juga dulu di Makassar itu sangat marak sekali, saya tidak ingat apa lagi namanya, tapi betul-betul sangat merugikan dan memang bukan satu provinsi. Mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi di Kota Bau-Bau ini. Hadirin yang berbahagia, perkembangan teknologi dan informasi telah membuka banyak peluang bagi masyarakat untuk mengakses produk dan layanan keuangan. Namun, di balik keadaan tersebut, terdapat pula ancaman berupa maraknya praktik keuangan ilegal yang investasi bodong yang merugikan masyarakat. Tidak sedikit warga kota
Bapak Ibu yang ada di ruangan ini akan tetap bersemangat begitu. Karena kenapa? Kami di sini bersama pemerintah Kota Bogor berkomitmen bersama Bapak Ibu pengawal. Jangan sampai lagi ada masyarakat atau PD. Ya, ini untuk penyampaian ke masyarakat saja, pencerahan terhadap masyarakat dengan kondisi yang lagi marak ini AFG. Dan setelah kita dengarkan tadi bahwa banyaknya yang terlibat, kemudian berapa besar kerugian yang akan ditimbulkan oleh ini. Nah, dengan adanya sekarang 200.000 member. jelas bahwa ini organisasi yang ilegal yang memang sangat merugikan masyarakat. Jumlah ASN tadi yang Bapak sebut ada Bukan ASN itu nominal yang terlibat di situ. berapa? 25.000 Pak, sekitar 25.000 orang. Dengan kerugian 125 miliar orang. Izin boleh himbauan mungkin kemudian ada yang beranggapan bahwa kenapa baru sekarang dilaksanakan, ada himbauan atau edukasi. Ya sebenarnya gini, kita berharap itu jauh-jauh hari karena kan semua ada proses dari OJK, tidak bisa juga langsung terjun ke masyarakat. Memang mereka harus melakukan dulu izin apa semua, baru bisa melakukan intervensi ke lapangan. Tanggapannya Pak soal keluhan tadi soal desil yang tiba-tiba naik Pak, seperti apa? Kalau itu saya kurang tahu persis, mungkin Pak Sekda yang Izin Bang. Ya. Kemudian Bang, Bang, edukasi hari ini Bang, apa yang ingin dicapai OJK? Jadi yang pertama kita meningkatkan literasi inklusi dan juga sebagai informasi kepada masyarakat Kota Bau untuk meningkatkan kewaspadaan supaya hal ini seperti kata Pak Wali, supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Kita tidak mau lagi ada masyarakat Kota Bau yang terjerembab investasi ilegal. Jadi edukasi literasi ini sebagai salah satu pencegahan terhadap adanya korban investasi ilegal. Catatan OJK berapa banyak yang bisa dikatakan korban dalam investasi ilegal? Sementara berdasarkan hasil wawancara penelusuran, kami menemukan di Kota Bogor itu kurang lebih 25.000 anggota. Tadi seperti kata Pak Wali, estimasi kerugian itu kalau dengan asumsi deposit 5,2 juta, maka kurang lebih kerugiannya potensi 125 miliar. Ini bisa jadi lebih, bahkan lebih besar daripada estimasi yang saya sampaikan. Ini hanya khusus Bogor atau wilayah Kepton? Ini informasinya untuk wilayah Bogor. Makanya saya bayangkan 150.000 izin Pak Wali, ini ada 25.000 yang masuk di dalam member. Dan tadi saya sampaikan seluruh Indonesia, estimasi kami masih dalam proses pengumpulan data itu 200.000 anggota member NG Partai. Bayangkan, saya katakan kalau kali 5 juta berapa triliun potensi kerugian. Nah ini kami kasih sedikit terus. Hasil investigasi atau penyelidikan OJK nanti, apa ada rekomendasi untuk penegak hukum atau saat ini penegak hukum juga sudah melakukan proses? Kami nanti sore akan melakukan rakor Satgas Pasti dan itu akan ada aparat penegak hukum. Kami sudah menentukan beberapa tindak lanjut jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, termasuk proses penyidikan, investigasi, termasuk penelusuran dana-dana oleh PPATK, dan kami akan berkoordinasi dengan Kominfo atau Kombiji memastikan sumber pemilik aplikasi dari ING. Dan sesuai dengan siaran pers, kami sampaikan bahwa kami akan memblokir URL dan web investasi legal ING Pantheon yang ada di Bau dan di Indonesia Pak Doni. Bang, ini penyediaannya di Indonesia atau luar negeri Bang? Nah ini dalam penelusuran, tapi sementara indikasi kami mengatakan, kami yakin ini di domestik, dalam negeri. Pak, dari 25.000 itu dari kalangan apa saja bisa diidentifikasi? Kalangan seperti saya sampaikan juga dalam sambutan, ada ASN, TNI Polri, guru, akademisi, bahkan ada juga yang para pelajar Pak, ada yang masuk ke dalam sana, termasuk petani, nelayan itu juga ada Pak. Bahkan tadi dengar informasi, tadi juga ada kaum masyarakat juga yang penerima izin PHK itu yang memang masuk juga ke sana Pak. Jadi hampir seluruh lapisan masyarakat. Di kasus yang sama seperti ini Bang, apa sudah pernah ada yang ditangkap para pelaku atau yang dianggap sebagai... Ada. Bapak pernah ingat Indra Kents
Dani Salman itu juga pernah Pak. Dan kita mengejar semua asetnya Pak, dan kita lelang, kita jual untuk bisa dikembalikan kepada masyarakat Pak. Meskipun tidak semuanya, tapi kami optimalisasi, dan saya katakan kami akan terus tidak akan berhenti untuk bisa mengejar Pak aset-aset pelaku ini, dan akan kami kembalikan ke masyarakat. Baik itu Bang, terkait juga pengembalian, ada harapan mungkin daripada para peserta ini Pak, apakah mereka masih bisa mendapatkan kembali uang modal yang mereka masukkan? Saya katakan harapan itu selalu ada Pak, jangan pernah berhenti berharap Pak, karena kami juga tidak akan pernah berhenti Pak untuk menyelesaikan permasalahan ini Pak. Kami tetap bergerak dengan seluruh Satgas pasti untuk memastikan meminimalisir kerugian yang dialami oleh masyarakat. Tentunya dengan bantuan dari pemerintah Kota Bau-Bau, saya yakin kami bisa Pak. Upaya apa yang dilakukan Pak? Upaya apa nanti yang dilakukan Pak? Nah, tadi yang pertama Pak, kami akan menelusuri Pak secara mendalam dengan bantuan dari Satgas Pasti Pusat Pak. Jadi akan menelusuri rekening-rekening milik pemilik akun Anji Pantheon ini, siapa pemiliknya. Karena saya katakan yang di sini hanya pion Pak. Ini masih ada raja di atas yang memang perlu kita selidiki. Jaring networknya ini itu cukup besar. Saya katakan 200.000, bayangkan 200.000 Indonesia. Tapi kami pastikan, terus sementara kami fokus ke bawah-bawah dulu yang sekitar 25.000 ini. Kalau upaya pengembalian ini Pak, tidak, yang jadi korban ini tidak lain ya? Nah, ini upaya ini kan kami sekarang sampaikan sedang dalam upaya Pak. Kami investigasi, menyelidiki, jumlah membernya kan belum tahu nih Pak. Yang fix siapa saja namanya. Ada di daerah mana itu belum. Tapi kami upaya penelusuran dulu nih Pak. Karena arahan dananya kami cek dulu nih Pak. Arahan dana kami cek sampai kami menemukan ujung di atasnya, baru kita berbicara masalah upaya pengembalian Pak. Dan leader-leadernya ini kita cek satu-satu, siapa yang bertanggung jawab, kita gali informasinya sehingga akurat, baru kita akan berbicara mengenai pengembalian. Ya, terima kasih banyak Pak. Oke guys, jadi kurang lebih itu dia tadi ya, terkait edukasi keuangan ya, waspada investasi ilegal yang diadakan di Kota Bau-Bau ya guys ya. Memang lebih mengarah ke sana, terkait juga mungkin kayaknya diundang juga para OPD daerah gitu ya guys ya. Nah, memang menurut gue emang penting sih. Gue kurang tahu juga ya apakah juga OJK melakukan sosialisasi ke daerah-daerah lain gitu ya. Bukan masalah terkait AMG doang nggak, tapi untuk penambahan literasi masyarakat kita gitu ya, supaya lebih berhati-hati lagi, apalagi ya orang-orang tua yang mungkin gaptek atau punya apa ya, batasan mereka untuk mengetahui ilmu-ilmu yang ada di luar gitu ya guys ya. Apalagi itu jadi sasaran empuk kalau orang tahu, oh dia tuh pensiunan, oh dia hartanya banyak, dia ini, tapi ternyata mungkin literasi keuangannya kurang. Jadi orang ataupun oknum-oknum jahat itu bakal gampang masuk gitu ya guys ya. Jadi mungkin sayangin orang tua kalian juga gitu ya, saudara-saudara kalian. Dan ini kalau kita lihat statement dari OJK, menurut gue cukup baik ya guys ya, memberikan harapan gitu ya, upaya juga. Jadi nggak yang serta-merta ini, karena kita lihat kerugiannya ini pun, ini ketika ngomongin Kota Bau-Bau aja segitu banyak, apalagi kalau sampai nanti datanya muncul seluruh Indonesia ya. Kalian bisa bayangin ya, sebegitu banyak orang. Oke guys, nggak perlu ngatain sana sini, si ini dan segala macam ya guys, tapi kita lihat tindak lanjut dari OJK itu seperti apa ke depannya. Mungkin next ya, jangka pendek, menengah, sampai jangka panjangnya gimana. Oke, so mungkin itu aja untuk video kali ini gitu ya guys. Walaupun agak lama, gue minta maaf, tapi gue harap pesannya itu bisa tersampaikan buat kalian mungkin dari member AMG itu sendiri ya guys ya. Oke, itu aja, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.